Selamat siang, Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan ini, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya seperti dalam firman-Mu di Efesus pasal 1 ayat 17, roh hikmat dan roh wahyu yang dari Engkau, memberikan kami pengertian lebih lagi daripada yang nanti disampaikan, untuk semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang nantinya akan bersama dengan masing-masing kami dalam hidup kami, dan kiranya terang pengertian yang dari Engkau saja yang menerangi setiap hati dan hidup kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasalnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Pada ayat tersebut dibahas bahwa keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu kita terima dalam pengharapan. Sebab ada mengenai pengajaran bahwa mengenai keselamatan itu ada beberapa tahapan dari keselamatan itu sendiri. Yang pertama dimulai dari kita menerima Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran kita, itu juga keselamatan. Namun yang dimaksud keselamatan yang dalam pengharapan dan yang belum kita lihat adalah bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita percaya bahwa tubuh kita suatu saat nanti akan diubah menjadi tubuh yang baru seperti tubuh kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Meskipun sewaktu-waktu kita telah meninggal nantinya, kita akan dibangkitkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan tubuh kita akan diubah menjadi tubuh yang baru, yaitu yang punya arti lain sebagai tubuh surgawi. Dan hal itu belum kita lihat, saudara. Hal itu waktunya belum tahu kapan pastinya. Bahkan para rasul Tuhan Yesus Kristus pun menantikan dalam masa itu pun kita tahu sekarang bahwa hal tersebut belum sepenuhnya tergenapi, saudara. Oleh sebab itu, kita masih perlu mengharapkan akan satu keselamatan tersebut yang masih dalam pengharapan kita bersama. Disebutkan dalam ayat tadi bahwa pengharapan itu yaitu pengharapan yang tidak kita lihat, itu justru ketika kita mengharapkan hal itu, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Karena ketika kita benar-benar memiliki pengharapan tersebut, pengharapan yang tidak dapat kita lihat tersebut, tentu kita akan memiliki ketekunan di dalam menantikan pengharapan tersebut. Karenanya kita perlu membahas mengenai menantikan dalam pengharapan tersebut. Walaupun ini bukan pengharapan mengenai berita akhir zaman, saudara, karena penantian seperti itu bukan hanya mengenai akhir zaman saja, namun mestinya diharapkan oleh orang-orang percaya dalam hidup kapanpun itu, saudara. Jadi ini bukan hanya mengenai akhir zaman.
Namun seringkali pengharapan kepada Tuhan itu dikaitkan dengan akhir zaman, walaupun kadang tidak ada hubungannya pengharapan itu tentang akhir zaman. Saudara, mengenai pengharapan akhir zaman dan peristiwa diubahnya tubuh menjadi tubuh surgawi, akhir zaman yang dimaksud adalah akhir zaman ketika dunia ini hancur. Namun peristiwa diubahnya tubuh orang-orang percaya menjadi tubuh surgawi atau tubuh yang baru kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan bagian yang kadang disebut akhir zaman, walaupun itu dalam konteks tersebut bukan berarti itu akhir dari segala sesuatu. Ada suatu pengertian bahwa ketika tubuh kita diubah dalam tubuh baru itu belum termasuk bagian dari akhir zaman. Sebab ketika peristiwa itu terjadi, maka disebutkan juga bahwa hampir-hampir tidak ada lagi keselamatan di bumi ini, saudara. Karena ada suatu sebutan bahwa masa kasih karunia sudah selesai ketika tubuh kita mengalami diubah menjadi tubuh yang baru. Meskipun bumi belum hancur atau belum akhir zaman yang sebenarnya. Karena hal itu maka kita menantikan dalam pengharapan itu bukan hanya mengenai waktu-waktu akhir zaman tersebut, saudara. Meskipun ada orang yang menyebutnya juga itu termasuk bagian dari akhir zaman. Pembahasan kita tentu bukan topik mengenai akhir zaman. Beberapa tahun yang lalu ketika itu ibu saya masih hidup, kami mendapatkan kabar bahwa rumah dari peninggalan kakek saya yang dari ibu saya hendak dijual oleh salah seorang dari adik ibu saya. Saya awalnya berpikiran, wah akan dapat uang dong nantinya ibu saya, seperti waris begitu. Saya nantikan, ternyata tidak demikian, saudara. Ternyata saya mendapatkan penjelasan bahwa bagian ibu saya sudah diberikan kepada ibu saya jauh sebelumnya. Bahkan ketika saya masih kecil, waktu itu juga adik dari ibu saya memberikan uang juga, namun sebatas pemberian saudara, karena itu juga sudah merupakan bagian hak dari adik ibu saya. Jadi kalau diberikan uang pun itu juga suatu berkat Tuhan yang tersendiri. Jadi ketika saya masih kecil ternyata uang yang rumah kami yang kami tempat ini kekurangan biaya untuk cicilannya. Dan kakek saya ketika itu mengumpulkan anak-anaknya untuk membahas hal tersebut. Sehingga ibu saya dibantu sejumlah uang untuk pelunasan cicilan rumah kami. Jadi penantian saya mengenai pembagian warisan itu memang seakan sia-sia. Walaupun sebenarnya tidak sia-sia. Karena dalam penantian itu ternyata saya mendapatkan informasi yang jauh lebih berguna bagi saya. Yaitu bahwa bagian ibu saya sudah diberikan oleh kakek saya untuk pelunasan cicilan rumah kami. Sehingga sebagian hak rumah kami kemudian bukan hanya kepunyaan dari bapak saya, namun ternyata juga pada ibu saya karena bagian warisannya telah digunakan untuk pelunasan rumah ini. Kemudian dalam sudut pandang bahwa penantian saya sia-sia ketika mengharapkan uangnya saja. Namun di sisi lain itu tidak sia-sia karena kemudian saya mendapatkan informasi yang jauh lebih berharga dalam hidup saya. Bahkan di dalam Alkitab sendiri ada berbagai macam bentuk penantian. Menantikan Tuhan itu ternyata saya temukan, saya searching, saya temukan dalam bahasa aslinya digunakan beberapa bentuk kata yang dari bentuk kata bahasa aslinya, yang kemudian diartikan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan menggunakan bentuk arti menantikan atau menanti-nantikan. Menanti itu memang kadang hal yang kurang enak. Menunggu itu hal yang saya pribadi kadang merasa itu membosankan. Karena seringkali waktu yang menurut kita akan tepat, namun kadangkala menjadi tidak tepat. Misalnya menantikan bus yang
kadang ada terjebak kemacetan atau mungkin menantikan ojol yang kadang lokasinya terlalu jauh atau bahkan menantikan kiriman paket yang kita tidak tahu kondisi keadaan di jalan. Bahkan ketika kita menantikan seseorang, kadang seringkali menanti itu menimbulkan kejengkelan dan merupakan sesuatu yang membosankan dalam hidup kita, saudara. Karenanya dalam penantian itu ada sesuatu yang perlu kita untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan, bahkan penantian akan keselamatan itu eh, kalau ada sebuah ketidakpastian akan penantian itu seringkali membuat kita cenderung merasa bosan, cenderung untuk kita berharap-harap sesuatu yang kadang kita berpikir sendiri apakah ini benar terjadi, apakah itu benar atau tidak, apakah waktu-waktu ini benar-benar kita menantikan sesuatu, apakah sia-sia atau tidak, sehingga penantian itu membuat kita ya seringkali ya bosan juga. Tapi dari kisah saya tadi ternyata ada hal yang kemudian kita tidak bisa memikirkan bahwa penantian itu sesuatu yang sia-sia. Ada hal-hal yang menarik juga, ada hal yang ternyata dari penantian itu kita mendapatkan sebuah informasi yang lebih lagi, kita mendapatkan sebuah sebuah pengharapan. Yang penting di dalam penantian itu adalah bagaimana sikap kita terhadap pengharapan itu. Apakah kita tekun di dalam penantian itu? Kalau kita tekun di dalam penantian itu tentu ada hal yang tentunya dapat kita nikmati di kemudian hari, saudara. Suatu contoh dalam kisah mengenai Raja Saul ketika diminta oleh Nabi Samuel untuk menantikan Nabi Samuel. Raja Saul terlihat tidak sabar dalam menantikan Nabi Samuel berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi Samuel. Kemudian Raja Saul menjadi gusar dan gelisah sehingga melakukan hal-hal yang dianggap di dalam Alkitab melampaui batas dari ketentuan yang telah ditentukan bagian Raja Saul tersebut. Itu jadi karena adanya keterlambatan dari Nabi Samuel itu sendiri, dia salah artikan oleh Raja Saul. Maka hal yang buruk kemudian melekat kepada Raja Saul. Bahkan pertolongan dari Tuhan itu tidak maksimal terjadi dalam peristiwa selanjutnya yang terjadi ketika waktu itu Raja Saul dalam menantikan Nabi Samuel. Untuk lebih jelasnya perlu kita baca dari Alkitab 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 14. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel,
bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan berigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Kan aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi saudara, berapa lama setelah Saul menjadi raja atas Israel, hal tersebut terjadi karena permintaan bangsa Israel yang menghendaki memiliki raja seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Israel. Kemudian singkat cerita, Saul yang dipilih Tuhan menjadi raja. Jabatan raja sebelumnya bukanlah seorang raja, melainkan seorang hakim di Israel. Dan hakim itu salah satunya adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel itu kemudian yang digantikan Saul dalam kepemimpinan di Israel. Dan kemudian ditugaskan oleh Tuhan untuk mengurapi Raja Saul itu adalah Nabi Samuel. Jadi pada waktu itu adalah peralihan kekuasaan dari Samuel kepada Saul. Nabi Samuel itu seorang nabi Tuhan yang memiliki relasi dekat dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Bahkan Tuhan menuntunnya dalam berbagai hal. Jadi tidak hanya Nabi Samuel melakukan firman Tuhan seperti pengertian mendengarkan suara Tuhan misalnya. Namun Nabi Samuel itu sendiri memiliki pengalaman hidup yang lebih dari melakukan firman Tuhan, yaitu mendengarkan Tuhan secara pribadi. Itu yang dialami Nabi Samuel. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, pada waktu itu dia mendengarkan suara Tuhan juga karena waktu itu dia memegang jabatan kepemimpinan di Israel sebagai hakim yang mendengarkan suara Tuhan secara pribadi. Sedangkan hal yang berbeda yang terjadi pada Raja Saul, saudara. Karena Raja Saul itu memiliki kedudukan itu tidak mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Samuel. Namun demikian Raja Saul diberi kekuasaan atas bangsa Israel sebagai raja. Sehingga Raja Saul memiliki masa yang banyak karena kehendak untuk memiliki seorang raja adalah dari bangsa Israel itu sendiri.
sedangkan Nabi Samuel mulai ditinggalkan oleh masa yang banyak itu, saudara. Namun, Nabi Samuel masih tetap memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan Raja Saul seperti disebutkan bahwa berbeda dengan apa yang dialami dengan Samuel dalam hal relasinya dengan Tuhan. Sehingga suatu waktu ketika bangsa Filistin hendak menyerang Israel, karena perang zaman dahulu itu perang terbuka. Mereka berbaris di tanah lapang ketika mereka hendak berperang. Jadi musuhnya akan tahu bahwa akan ada permusuhan dari bangsa lain, bahwa bangsa lain akan bersiap menyerang, sehingga yang akan diserang itu mempersiapkan diri juga. Berbeda dengan sekarang, kadang serangan itu juga tidak diketahui. Tapi zaman dahulu pasti diketahui karena mobilitasnya cukup terlihat. Waktu itu Nabi Samuel oleh perintah Tuhan meminta bangsa Israel menanti sebelum menyerang Filistin. Menanti berkat dari Tuhan melalui Nabi Samuel. Ditentukanlah suatu waktu, namun ketika waktu yang ditentukan, Nabi Samuel tidak muncul di tempat yang ditentukan. Pada masa itu transportasi yang ada hanya jalan kaki. Kalau lebih cepat ya naik keledai, kalau mau lebih cepat lagi ya naik kuda. Namun lebih sering jalan kaki dalam kultur kehidupan ketika itu, saudara. Jadi kemungkinan adanya kendala di tengah jalan ketika jalan kaki dapat terjadi. Seperti tadi disebutkan menanti bus, kita tidak tahu kan macetnya bagaimana, menantikan ojol, keadaan di jalan bagaimana. Pun kemungkinan diperlukannya beberapa kali istirahat. Kalau jalan kaki kan tempatnya kalau jauh perlu istirahat. Ketika itu Nabi Samuel juga tidak muda lagi, saudara. Sehingga untuk berjalan kaki ada kemungkinan sedikit lebih lambat dari ketika dia muda. Itulah kemungkinan yang membuat Nabi Samuel terlambat datang. Karena menurut Raja Saul bahwa keadaan sudah mendesak karena pasukan Filistin sudah ada pergerakan, karena dapat dilihat pergerakan dari pasukan musuh, maka dilakukannya korban tanpa Raja Saul bertanya kepada Tuhan lebih dahulu. Yaitu oleh sebab Raja Saul tidak memiliki relasi kedekatan dengan Tuhan. Setelah selesai semua hal itu, justru Nabi Samuel datang. Dan ketika itu Raja Saul ditegur habis-habisan oleh Nabi Samuel. Bahkan karena tindakan itu, maka disebutkan bahwa kerajaan Israel tidak akan selamanya ada di tangan Raja Saul. Serta pertolongan Tuhan tentunya tidak dapat maksimal, saudara, karena ketidaktaatan semacam itu. Walaupun Tuhan tetap pasti menolong, tapi tidak maksimal. Nabi Samuel yang merasa bahwa keadaan itu menjengkelkan hatinya, saudara. Karena Nabi Samuel memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nabi Samuel tahu kapan waktunya Tuhan berkenan, kapan waktunya Tuhan tidak berkenan. Tapi Raja Saul yang tidak tahu waktunya, kapan waktunya, kapan ininya, tidak mengenal Tuhan secara pribadi, melakukan hal-hal yang konyol kalau. Jadi dia tidak menunggu kepastian dari Nabi Samuel. Kalau Nabi Samuel mungkin ya tidak masalah ketika jabatan itu tidak diembannya. Dia mungkin lebih suka kalau hanya memiliki relasi dengan Tuhan. Tapi kalau Raja Saul, dia membutuhkan Nabi Samuel untuk berrelasi dengan Tuhan. Sehingga keadaannya berbeda, saudara, antara Nabi Samuel dengan Raja Saul. Karena sedangkan dalam peristiwa tersebut Raja Saul itu tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan dapat menolong dengan cara yang dilakukan oleh Tuhan. Sehingga menjadi gusar ketika keadaan menurutnya seakan tidak terkendali, seakan keadaan itu sangat sulit untuk mereka hadapi, dan kemudian itu menyebabkan Raja Saul menjadi gusar, saudara. Kemudian dalam
Dalam arti kata menantikan tadi, saudara, penantian itu juga telah dialami oleh salah satu rasul Tuhan Yesus Kristus yang bernama Rasul Yohanes. Kalau dalam kitab Wahyu, ada orang menganggap bahwa tulisan Wahyu itu merupakan tulisan dari Rasul Yohanes. Tapi ada beberapa perbedaan pandangan yang terjadi, saudara, di antara para ahli. Namun ketika waktu jemaat mula-mula, mereka juga memiliki paham bahwa kedatangan Tuhan itu saat itu sudah sangat dekat, sehingga karena kedatangan yang sangat dekat itu, kemudian ada suatu keinginan dari para jemaat mula-mula untuk menantikan Tuhan, termasuk salah satunya Rasul Yohanes ini, saudara. Dalam Wahyu pada Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, saudara. Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa ya? Seperti bunyi sangkakala. Demikian firman Tuhan. Jadi ketika waktu itu Rasul Yohanes ini menantikan di Pulau Patmos. Ada berita bahwa Yohanes ini sebelumnya sempat dihukum untuk digoreng di penggorengan, tapi tidak mati. Namun ada berita juga bahwa kejadian untuk Rasul Yohanes ini digoreng itu, hukuman itu tidak jadi, sehingga dia dibuang ke Pulau Patmos. Tapi dari beberapa versi dari yang disampaikan oleh para ahli tersebut, namun ada suatu petunjuk bahwa ketekunan menantikan Tuhan Yesus. Jadi Rasul Yohanes ini menantikan Tuhan Yesus di Pulau Patmos. Dalam penantian itu kemudian disebutkan bahwa kemudian pada hari Tuhan dia dikuasai oleh Roh. Jadi ketika Rasul Yohanes ini menantikan Tuhan Yesus, kemudian di dalam perikop ayat-ayat selanjutnya disebutkan bahwa ada serupa anak manusia yang datang menemuinya. Jadi dapat disimpulkan mungkin bahwa penantian dari Rasul Yohanes ini tidak sia-sia, saudara, karena Yesus sendiri datang menemui Yohanes ini setelah penantian di Pulau Patmos itu. Kemudian dari hal itu, dari perjumpaan pribadi antara Yohanes dengan Tuhan Yesus, kemudian pewahyuan dari kitab Wahyu ini menurut para ahli disampaikan dan dituliskan di dalam Alkitab kita. Sehingga penantian akan Tuhan itu seperti tadi dijelaskan di awal, bukan hanya mengenai akhir zaman. Kadang banyak orang berpikir kalau menantikan Tuhan datang itu pasti akhir zaman, dunia akan kolaps dan semuanya. Tapi seperti kita ketahui di sini bahwa ketika Yohanes tekun menantikan Yesus di Pulau Patmos, justru Yohanes ditemui oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian mendapatkan pewahyuan yang sangat luar biasa di dalam kitab Wahyu ini, saudara, mana banyak terisi dengan
pesan-pesan moral, pesan-pesan yang kita pribadi sebagai orang percaya perlu perlu untuk mengerti pesan-pesan itu dan menjalankan serta melakukannya. Karena dari pewahyuan itu kemudian dapat disimpulkan bahwa di akhir dari kitab Wahyu itu sendiri bahwa Tuhan Yesus menyebutkan bahwa Dia segera datang. Padahal setelah kita baca juga Tuhan sudah menemui Yohanes. Jadi ada beberapa fase di mana kadang penantian kita itu bukan melulu soal akhir zaman. Kadang Tuhan juga bisa datang seperti yang Yohanes alami untuk kehidupan kita sendiri, untuk bahkan mungkin untuk ketika Tuhan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kemungkinan juga Tuhan memiliki sesuatu rencana untuk kita. Kemudian seperti Yohanes ini, kemudian mendapatkan berbagai pewahyuan, mendapatkan pengajaran dari Tuhan, untuk kemudian disampaikan kepada orang. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-10, Saudara. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi saudara, disebutkan di sini bahwa ketika kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan, ketekunan menantikan Tuhan itu memang ada orang yang menyebutkan bahwa itu mengenai akhir zaman, mengenai akhir zaman. Tapi dalam konteks ini bahwa ketekunan itu bukan hanya soal akhir zaman, seperti kita lihat tadi bahwa Yohanes pun ketika tekun menantikan Tuhan, dia mengalami Tuhan itu sendiri, dan itu bukan akhir zaman. Dan kita tahu sekarang kita bukan tidak mengalami setelah 2000 tahun ini, itu bukan akhir zaman. Jadi penantian Tuhan itu, penantian akan Tuhan itu juga merupakan bagian dari perintah Tuhan, disebutkan di sini. Bahwa karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jadi, ketika kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan. Jadi, di dalam firman Tuhan itu ada ketekunan untuk menantikan Tuhan itu diperlukan. Ketika kita tekun menantikan Tuhan, maka kalau Tuhan mengizinkan, kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Yohanes, saudara, bahwa dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kemudian Tuhan mewahyukan sesuatu kepadanya, dan dalam pewahyuan itu kemudian kita tahu semua bahwa pengajaran-pengajaran dalam kitab Wahyu, kalau kita mempelajarinya ada poin-poin tertentu yang itu merupakan hal yang menjadi pesan bagi jemaat-jemaat dalam gereja Tuhan. Luar biasa dari kitab. Dan kita perlu baca lagi yang lebih jelasnya, saudara, dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 16. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku
7 kaki Dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Oh, betapa luar biasa ketika Yohanes menantikan Yesus di Pulau Patmos ini, akhirnya Yesus juga datang. Walaupun itu bukan akhir zaman, saudara. Itu sebuah kisah yang menurut saya pribadi sangat luar biasa. Kemudian di dalam kitab Ratapan juga, saudara, ada mengenai menantikan itu, saudara. Menantikan itu di dalam Ratapan pasal ketiga, ayatnya yang ke 24 sampai dengan 4 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengujikan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawan-tawanan di dunia, kalau orang dibengkokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya. Di dalam pasalnya, ayatnya yang ke-24 disebutkan bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi saudara, pertolongan Tuhan itu adalah baik untuk dinantikan dengan diam, disebutkan di dalam firman tersebut. Karena kadang kita tidak tahu, kadang kita tidak mengerti rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Kadang kita pribadi seperti Raja Saul tersebut merasa kok janji Tuhan sepertinya tidak segera datang, kok janji Tuhan sepertinya uh, sepertinya uh, akan tidak tergenapi, sepertinya sia-sia, sepertinya tidak ada harapan dalam menantikan Tuhan. Raja Saul kemudian gusar dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman ini menjelaskan kepada kita bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Penantian terhadap pertolongan Tuhan itu baik dilakukan dengan berdiam diri, saudara. Karena dengan berdiam diri kita mungkin dapat berefleksi, kita mungkin dapat mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan, apakah mungkin ada hal-hal yang kurang baik, ada yang kurang pantas di dalam hidup kita, atau mungkin Tuhan sedang menguji kita, saudara. Tuhan sedang menguji kesabaran kita di dalam menantikan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan? Karena Tuhan itu menguji hati dan batin kita. Tuhan itu menguji, beda dengan manusia kan, kadang manusia menguji perbuatan kita terhadapnya.
apakah orang ini berbuat baik kepadaku. Tapi Tuhan lebih lagi menguji di dalam hati dan batin kita, yang orang lain tidak akan pernah tahu di dalam hati dan batin kita. Itu yang diuji oleh Tuhan. Sehingga kalau kita menantikan Tuhan dengan diam, bahkan di ayat-ayat berikutnya dijelaskan betapa menantikan dengan memikul seorang pria memikulku pada masa mudanya. Bahkan ketika ditampar pun memberikan pipinya. Bahkan ketika merebahkan diri dalam debu mungkin masih ada harapan. Merebahkan diri dengan mukanya ke dalam debu mungkin ada harapan. Harapan yang dinantikan walaupun kita benar-benar dalam kondisi yang kita tidak bisa berbuat apapun. Ketika kita merebahkan diri dalam debu, ya kita sudah tidak punya harapan apapun, saudara. Karena memang tidak selamanya Tuhan itu akan mengucilkan kita. Tidak selamanya pengharapan yang kita harapkan, pengharapan penantian kita kepada Tuhan tidak selamanya dibiarkan oleh Tuhan. Karena ada ujian-ujian yang yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak selama-lamanya ketika kita mengalami hal yang buruk di dalam penantian itu, kemudian Tuhan mengucilkan, saudara. Karena ada waktu-waktunya, walaupun Tuhan memberikan kesusahan kepada kita di dalam ujian-ujian yang kita alami tersebut, dalam penantian itu, menantikan akan pertolongan kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menyayangi kita. Karena Tuhan itu kasih setianya sungguh besar, saudara. Bahkan seperti yang Raja Saul alami, Tuhan dengan mudahnya membantu bangsa Israel dalam menghadapi orang Filistin dengan jumlah yang mungkin lebih besar orang Filistin daripada bangsa Israel ketika itu. Bahkan dalam waktu yang keadaan yang sangat terdesak, amat sangat terdesak, ketika orang-orang Filistin itu sudah bergerak maju, pun Tuhan masih bisa membantu, saudara. Jadi mungkin bagi kita waktu itu, wah kok penantian itu terkesan sangat jauh dari harapan kita, terkesan sangat lama menurut waktu pemikiran kita. Tetapi waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan itu waktu-waktu yang itu di luar dari kemampuan berpikir kita, di luar dari pengharapan pengharapan pikiran kita. Makanya disebutkan bahwa kita perlu menanti dengan diam pertolongan dari Tuhan tersebut. Karena hanya dari pertolongan dari Tuhan itu segala sesuatu kebaikan itu pasti dapat terjadi. Beda kalau kita menolong diri kita sendiri seperti Raja Saul mencoba menolong dirinya sendiri dengan mengorbankan, malah justru justru hal yang kurang baik, di mana ada perkataan dari Tuhan melalui Nabi Samuel bahwa kerajaan Israel tidak akan selamanya di tangan Raja Saul. Dan itu justru menjadi hal yang yang sesuatu yang dia ingin pegang tapi akan terlepas di kemudian hari. Itu sesuatu yang di luar ekspektasi dari pertolongan diri kita sendiri. Tapi yang benar bahwa kita perlu menantikan pertolongan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena ketika Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita, maka kita perlu selalu berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, doa, memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Karena seperti Samuel ketika itu pun juga karena sudah mengetahui, sudah mengenal Tuhan, sehingga keterlambatannya itu dia tidak berpikir bahwa keterlambatannya sebagai sesuatu yang salah, sebagai sesuatu yang tidak dikenal oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu mungkin kondisi keadaannya ketika mau berjalan tidak menemui Raja Saul dan bangsa Israel, mungkin ada kendala-kendala di tengah jalan, Tuhan tahu. Sehingga dan Samuel pun tahu bahwa Tuhan dengan sekejap mata, dengan cara Tuhan dapat menolong bangsa Israel dengan secepatnya. Dengan pengenalan akan itu, maka kita dapat memahami bahwa pertolongan Tuhan yang kita nantikan suatu saat pasti akan kita dapatkan kasih karunia dari Tuhan dan belas kasihan yang besar dari Tuhan. Jadi ringkasannya seperti saya sebutkan bahwa
bahwa pengharapan yang tidak kita nanti-nantikan, pengharapan yang kita yang dengan tekun kita menantikan adalah pengharapan yang tidak kita lihat. Ketika kita mengharapkan mendapatkan sesuatu, misalnya kita berharap dapatkan motor atau mobil, tapi suatu saat ketika pengharapan itu datang kepada kita, ketika pengharapan itu kita terima, kita melihat barangnya, otomatis pengharapan kita akan hilang, akan selesai. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan itu selamanya akan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita, semakin mengenal Tuhan, dan kita semakin mengalami banyak hal yang terbaik yang dari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Nabi Samuel mungkin ketika itu, bahwa banyak mujizat-mujizat yang dialaminya, banyak hal yang baik yang dialaminya. Bahkan seperti yang dialami oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu, bahwa ketika penantiannya dengan tekun menantikan di Pulau Patmos itu, kemudian walaupun kita tahu bukan akhir zaman sekarang, tapi waktu itu Yohanes pun bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus mewahyukan banyak hal kepadanya. Di dalam kondisi pembuangan ke Pulau Patmos, dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang orang mungkin seperti di dalam kitab Ratapan, mungkin dia sedang merebahkan mukanya ke dalam debu, dia sedang tidak punya pengharapan, tapi dia hanya berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan suatu pewahyuan kepadanya karena ketekunan yang dimilikinya. Demikian saudara, firman Tuhan hari ini. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini, firman yang ditabur ini, dapat tumbuh di dalam hati kita masing-masing, hati kami masing-masing, untuk semakin bertumbuh, untuk semakin mengenal Engkau di dalam ketekunan, menantikan Engkau, menantikan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.